Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kalau di sini siang, kalau di sana sore ya. Selamat sore kakak-kakak semua. Bertemu lagi sore. kita di dunia maya ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana? Ampau masih ada? Sudah nol. SPBU. Asli sudah nol. Ampau. Kemana? Terima kasih Kak. Diterima langsung dikasih. Cing, nu nyesa saha. Aduh, ya langsung bener. Oke, alhamdulillah kita hari ini bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satupun. Hari ini kita akan membahas modul tentang asesmen otentik ya, dalam pembelajaran PJOK di modul 2.6. Sebelumnya kakak-kakak sudah asinkronus belajar secara mandiri di dalam modul 2.6 dan sekarang waktunya untuk kuatkan pemahaman di dalam Zoom meeting ini. Izin sebelumnya juga share screen. Wait. Ada belum Kak slide-nya? Ada. Ada ya? Ada belum? Ada udah Kak. Oke, siap. Asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, seperti biasa kesepakatan bersama, pertama tolong kakak-kakak menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimal fitur chat, dan klik send. Tujuan daripada sesi kali ini yaitu ada 3 kakak-kakak. Pertama, peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubik. Nah, dan juga rubiknya ya. Dan ketiga, peserta dapat menganalisis rubik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Nah, agendanya refleksi atau review hasil belajar mandiri, kemudian nanti ada diskusi kelompok, presentasi kelompok, dan refleksi pesan kunci atau keyword-nya nanti ada. Nah, refleksi hasil belajar mandiri, keterampilan zigzag, dribbling zigzag, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Kakak-kakak, ini juga ada di modul. Kira-kira dari gambar di atas, nah ini ada pertanyaan. Gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jelaskan. Ada yang bisa, kakak-kakak? Dari gambar yang barusan, yang ini. Kira-kira mana yang dianggap asesmen otentik? Kalau di LMS ini dilihat dari Kak Denny udah memberikan respon di LMS. Kak Denny bisa? Siap, Kak. Siap. Izin menjawab. Kalau menurut saya gambar yang kedua, yang asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Yang kanan? Yang kanan. Ya, berikan alasannya Kak Denny. Karena dengan asesmen melalui aktivitas sepak bola itu penilaiannya lebih nyata
alias siswa langsung bermain sepak bola dengan keadaan sesungguhnya, gitu Kak. Oke. Kasih definisi dulu deh, biar mudah. Kenapa bisa milih kanan? Dari maksud otentik itu gimana maksudnya? Bisa biar teman-teman yang lain bisa paham. Kalau yang saya pahami, kalau yang disebut otentik itu asesmennya dilaksanakan itu sesuai dengan lebih kontekstual dengan keadaan sebenarnya. Jadi lebih nyata aja gitu. Kalau yang saya pahami itu aja. Oke, Lebih ke bagus. kontekstual sih. Siap. Ada Kak Hasbi. Kak Hasbi, menurut Kak Hasbi mana yang disebut dengan penilaian otentik? Menurut saya sama yang kanan. Alasannya? Alasannya eh, karena nanti penilaian yang langsung dengan penilaian yang dilakukan langsung dengan manusia itu akan beda ketika hanya menggunakan sebagai media penilaiannya. Jadi kalau manusia itu lebih ke penilaiannya lebih nyata, Kak. Real. Lebih real gitu. Jadi seluruh gerak dasarnya itu bisa terlihat, bisa bisa terpantau gitu. Itu saja, Kak. Oke, good job. Coba satu lagi dari Kak Indra, bisa? Oh, Sama Kak. Kak Indra. Kak Indra dulu, mangga Kak Indra. Oke. Kalau menurut saya sama Kak, asesmennya dalam permainan sepak bola. Kalau saya pandang itu lebih dengan permainan ya daripada tes keterampilan itu lebih terlihat lebih apa ya spesifik aja ketika penilaian dilihat dari pada saat permainan itu sendiri gitu. Itu mungkin Kak. Oke. Kak Ang, mangga Kak Ang. Ya, siap. Kalau menurut saya sama seperti yang lain itu asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Mengapa? Karena dilakukan lebih nyata gitu Kak. Sama kayak yang tadi, kayak Kak Denny, Kak Hasbi, Kak Indra juga ya dilakukannya lebih nyata gitu Kak. Lebih real begitu. Oke, terima kasih. Nah, sekarang ada satu pertanyaan nih yang akan dilontarkan sebagai pemecut ya, atau disebut pemantik untuk kakak-kakak semua. Jika materi yang diajarkan ada pembelajaran aktivitas akuatik atau pembelajaran air, sedangkan kakak-kakak tidak mengajarkan di air, atau lokasinya tidak ada, di lokasi kakak-kakak sekolah tidak ada yang namanya kolam renang, maka penilaian otentiknya seperti apa? Ada yang bisa jawab? Paham nggak maksud pertanyaannya? Diulang Kak, diulang Kak. Jadi gini, ada pertanyaan nih. Misalkan contoh pembelajaran aktivitas akuatik atau pembelajaran aktivitas air, bermain di air atau pengenalan air. Nah, otomatis berenang. Sedangkan situasi di sekolah kakak tidak mengajarkan akuatik dan juga situasi lingkungannya tidak ada kolam renang. Bagaimana penilaian otentiknya? Ada yang bisa jawab? Gimana, paham nggak Kak Ang? Paham Paham Kak. Kak, cuma nanti Jadi mikir dulu nih. cuman ini pertanyaannya tentang aktivitas di dalam air gitu kan. Kalau Ya. misalkan Kak Irman itu tadi pertanyaannya tentang sepak bola, misalkan kita lebih ada referensi gitu buat modifikasi ini kan. Kalau kolam renang masa kita pakai bak gitu kan. Siap Kak. Paham Kak, paham. Mangga di sana. Kasbi, Izin Kak, mungkin
eh karena kita tidak mengajar aqua atau tidak mengajar renang dan tidak ada fasilitas, ya mau tidak mau nanti asesmennya itu dengan asesmen pengetahuan mulai dari teknik-teknik yang bisa dipelajari dalam renang itu ada teknik gaya bebas, gaya dada, gaya punggung dan gaya kupu itu yang dasarnya. Mungkin itu kayak akan jadi penilaiannya jadi lebih ke penilaian pengetahuannya saja, pengetahuan tentang teknik, keselamatan di air dan teknik-teknik yang seperti itu kan mungkin kalau saya mah kalau lihat dari Oke, kasusnya karena tidak ada siap. fasilitas ya gak Oke, mau hanya siap. Terima pengetahuannya kasih saja. Kak Denny, saya pengen dengar. Oh, Kak Ang, boleh Kak Ang, nanti Kak Denny setelah ini. Kak Ang, Mang Kang. Kalau menurut saya itu bisa menggunakan alat yang lain, Kak. Karena kalau Gimana? emang tentu ya di kita ya, di saya gitu terutama itu nggak ada kolam renang yang deket. Kita bisa menggunakan alat lain seperti bak misal. Bak apa? Bak besar lah kita isi air. Nah, kita lakukan penilaian otentiknya di sana. Atau mungkin kalau tidak ada bak, kita gunakan matras, kita anggap sebagai kolam renang gitu Kak di sana. Mungkin itu Kak, barangkali ya. Oke, siap Kak Denny. Kalau saya pernah lihat ya salah satu video ketika tidak ada kolam renang, si gurunya itu melalui ini di atas meja Kak, simulasikan gerakan renang di atas meja. Paling gitu Kak. Saya pernah lihat itu. Ada salah satu guru olahraga di daerah Jawa pakainya di atas meja gitu untuk pembelajaran renang gitu. Oke, siap. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Dari Kak Kos, Kak Guru. Ada yang lain? Kak Gilang, baru masuk Kak Gilang. Ada barangkali mau? Kak Diki, Maaf, baru nyampe rumah. siap Kak Gilang. Orang orang jauh mah susah. Siap, siap. Coba kembalikan lagi ke arti definisi dari penilaian atau asesmen otentik. Coba dibacakan, asesmen otentik itu apa? Ada yang mau membacakan? Siapa yang ngacung? Saya Siap, Mangga kasih. asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yaitu proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan pengetahuan dan pemahamannya yang bermakna. Itu mungkin Kak. Ya, terima kasih. Nah, kakak-kakak sebenarnya, sebenarnya kalau yang tadi disebutkan oleh kakak-kakak menggunakan bak, kemudian menggunakan meja, itu adalah treatment atau lebih kepada modifikasi, bukan kepada penilaian asesmennya. Nah, kalau misalkan untuk memberikan modifikasi, pengenalan, itu boleh. Tapi untuk asesmennya, itu tetap wajib ada di kolam. Karena reality sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Jadi, nah, disinilah fungsinya. Kira-kira kenapa kakak-kakak harus mengetahui 7 aset yang dimiliki oleh sekolah. Jadi kalau misalkan sekiranya memang nggak ada sama sekali fasilitas untuk kolam renang, jangan memaksakan untuk memberikan materi lebih jauh kepada gerak berenang, kecuali hanya untuk mengenalkan, boleh. Tapi kalau untuk lebih jauhnya ke teknik meluncur, ke teknik apa, karena memang 7 aset yang kita miliki nggak mumpuni atau tidak mendukung, ya jangan diambil. Jadi gitu Kakak ya, jangan sampai memaksakan, kecuali kalau misalkan Kakak bisa negosiasi dengan bendahara, "Bu, bikin kolam renang di sekolahnya," itu keren. Ya, jadi memang kalau Keren, keren. iya, namanya otentik itu memang reality dengan keadaan yang sesungguhnya. Jadi nggak ada lagi namanya penilaian modifikasi. Diimprove lah nilainya dikira-kira, nggak ada gitu. Jadi dia memang benar merasakan kecuali bola.
Nah, kalau misalkan bola itu bisa dimodifikasi, tapi bukan permainannya, melainkan alatnya. Bolanya misalkan diganti jadi pakai kardus, digulung-gulung, atau misalkan plastik digulung-gulung, tapi apa namanya, secara aktivitasnya itu benar murni sepak bola, gitu. Paham nggak? Nah, kalau misalkan di air, yang dimodifikasinya apa? Gerakannya. Ya, kalau gerakannya kan yang realitinya memang di posisi airnya, gitu. Susah untuk dimodifikasinya. Seperti itu, Kakak. Ini suara apa lagi? Entar dulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya jawabannya betul. Yang tadi disebutkan oleh kakak-kakak itu sebelah kanan, atau asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Mangga, Kak Deni dilanjutkan, Kak Deni. Izin Kak, Ya, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Peserta didik terlibat aktif dalam asesmen tersebut Kak, lebih aktif peserta didiknya karena langsung semua bergerak. oke, bagus. Sip. Nah, kemudian bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, pelibatan murid? Nah, maksudnya, ngerti nggak maksudnya? Bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas, gambar yang tadi, yang main bola ya, aktivitas bola sesungguhnya. Terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, pelibatan murid. Coba kira-kira dari misalkan CP, untuk aktivitas sepak bola, maksudnya ke CP mana? Mangga bisa dicek di PMM-nya. Ada yang udah bisa kebuka? Kalau yang device-nya pakai HP, biar nanti temennya aja. Soalnya nggak bisa double sama Zoom. Isi berat. Nah, aku pakai HP soalnya gimana? Rusuh. Gimana Kak Asbi? Udah dapat Kak Asbi? CP-nya ya Kak ya? Ya, CP-nya yang mana kira-kira? Untuk merancang asesmen otentik dalam aktivitas pada gambar yang di atas yang tadi permainan sepak bola. Kira-kira CP-nya yang diambil yang mana? Ada 4 CP. Ada yang belajar melalui gerak Kak, yang peserta Belajar didik melalui gerak. peserta Ya. didik berpartisipasi secara positif dalam kelompok atau tim dengan memberi kontribusi pada aktivitas kelompok, mendorong orang lain dan menegosiasikan peran dan tanggung jawab. Mungkin yang itu Kak. Oke, betul sekali. Itu CP kedua. Ya. Nah, Iya Kak. karena kenapa ngambil di situ? Karena ada keyword-nya. Di situ ada kata kelompok. Coba Kak Asbi bacain lagi Kak Asbi. Diulang ya Kak ya, mohon maaf. Ya. Peserta didik berpartisipasi secara positif dalam kelompok atau tim dengan memberi kontribusi pada aktivitas kelompok, mendorong orang lain dan menegosiasikan peran dan tanggung jawab. Oke, nah itu udah jelas ada kelompoknya, memberikan peran. Sepak bola itu main tim, bukan main solo. Seperti main panahan, main lempar lembing, itu kan solo. Lempar cakram solo. Kalau ini main tim, jadi udah jelas apapun yang bentuk permainan tim pasti ngambilnya di CP2.
Ya, kalau misalkan Kakak membuat modul ajar, udah nggak usah aneh lagi atau pusing lagi, udah pasti CP2 untuk CP-nya. Kemudian untuk turunannya, terkait tujuan pembelajarannya. Nah, ini tujuannya mau apa? Di situ bisa dijabarin nggak Kak Hasbi dari CP kira-kira? Tujuan pembelajarannya berarti ya Kak ya? Ya, Mungkin tujuan pembelajarannya akan seperti ini. Mudah. Peserta didik mendemonstrasikan peserta didik mendemonstrasikan permainan bola besar secara berkelompok dan atau tim dengan memberi kontribusi pada aktivitas kelompok. Mungkin seperti itu. itu kata-katanya sama seperti di CP atau dirubah? Dirubah, Kak. Oke, sip. Good job. Itu tujuan. Kalau tujuan itu harus berubah kata-katanya dari CP. Kalau CP itu murni 100%, jangan ada dirubah satupun. Tapi kalau TP atau tujuan pembelajaran itu kakak-kakak bisa menambahkan, bisa mendemonstrasikan, mempraktekkan atau apalah bisa di otak-atik kalau tujuannya gimana kakak-kakak bebas ya. Kayak Kak Hasbi. Kemudian pelibatan muridnya tadi udah disebutkan oleh Kak Denny secara aktif, otomatis bergerak secara aktif ya. Bentuk aktivitasnya boleh dimodifikasi, misalkan bentuknya jadi 4 gawang, 2 gawang, 1 gawang, boleh. Tapi merasakan namanya permainan bola yang sesungguhnya, ya ditendang, cara mengopernya, syutingnya, gitu. Seperti itu ya. Nah, di sini ada langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Untuk supaya lebih enak, Kak Guru, sinyal bagus nggak Kak Guru? Bagus, Kak. Oke, Cuma Kak saya di Guru HP. boleh bacain Kak Guru langkah-langkahnya. HP. Langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentik. Pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Gitu. Oke. Nah, ini terusin Kak Guru. Belum beres. Di HP mah kecil, di HP mah. Waduh. Oke, lanjut lanjut sama Ya. Kak Indra. Boleh Kak Indra lanjutin. 4. Oke, Baca siap. nggak? Sama kecil tapi orang Jawa we, Kak. Nah, Rancangan rubrik penilaian. Jadi buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Lalu yang keenamnya, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam penyelesaian tugas. Ini menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik.
Selanjutnya nomor 7, lakukan uji coba. Sebelum melakukan resmi uji coba, asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik. Amati respon mereka, identifikasi potensi kendala, dan pertimbangkan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Oke. Siap, Kak. Lanjut dibaca oleh Kak Gilang. Kak Gilang? Baru masuk ya? Oh, kelempar terus, ngomong gimana? Baca lanjut. Yang mana? Di layar. Yang mana sekarang barusan kelempar, Kak? 8, 8, 9, 10, 8, 9, 10. Oke, dapatkan umpan balik. Setelah uji coba asesmen dilaksanakan, dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Yang ke-9, revisi dan peningkatan. Berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan. Yang ke-10, refleksi. Refleksikan proses asesmen dan evaluasi. Pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Oke, terima kasih Kak Gilang. Ya, Nah, jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen, apa coba heterogen? campur. Oke, Nukia bakal lulus PPG mah ya. Heterogen itu campur, beraneka ragam, jika gado-gado. Ya, heterogen. Ada atlet, kemudian ada yang umum, dan juga ada peserta didik yang disabilitas, dengan tungkai yang tidak sama panjang, ada yang misalkan umum bahasa, baru udah masuk baju. Iya, lurah, apa lurah tuh? Luhur sabeula. Eta, anu kieu bakal lulus PPG teh. Jingjit, jingjit. Luhur sabeula, woi. Euy. Kemudian seperti apa asesmen otentik dan rubik yang dibuat? Harus bolak-balik. Nah ini ya sebelum contohnya kita sedikit mengulas dulu secara bahasa sederhana supaya kakak-kakak paham. Oke, pertama langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Pertama, identifikasi tujuan pembelajaran dulu, TP-nya dulu tentukan. Dari CP yang ada, dari 4 CP materinya, kakak kira-kira ngambil CP yang mana? CP2, contoh sepak bola tadi. Berarti CP2, kemudian pilih kira-kira yang sampai titik, itu CP-nya, kemudian kira-kira tujuannya mau kemana arahnya. Misalkan tadi Kak Hasbi kemana, Kak Hasbi? Mendemonstrasikan bukan? Ya, mendemonstrasikan praktek bola besar. Contohnya misalkan mendemonstrasikan udah dapet TP-nya ya, udah spesifik jelas mendemonstrasikan, namanya mendemonstrasikan pasti praktek, tidak mungkin tulis. Kemudian tetapkan kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. Di sini kakak-kakak mencantumkan kriterianya. Kriterianya ada misalkan mahir, cukup, kurang mahir, itu kriteria ya untuk nilainya. Jadi nanti tidak ada lagi untuk nilai yang langsung angka. Misalkan 60, 70, 80, 90, 100, udah bukan gitu. Asesmen otentik itu menunjukkan kriteria mau si anaknya masuknya ke kategori apa. Apakah mahir, kurang mahir, cukup mahir, itu di situ nanti kakak buat. Di situ nanti pilih lagi nomor 3-nya pilih aktivitas atau tugas otentik. Pilih atau rancang aktivitas tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK-nya. Kalau misalkan tadi nyatanya sepak bola, ya buat sepak bola, menendang, mengoper, buat real. Jadi tidak ada lagi yang dimodifikasi. Jadi apa namanya? Reality. Kemudian lanjut ada di rancang rubik penilaian. Nah, rubik penilaian ini tadi hampir sama kayak menyantumkan kriteria, harus jelas. Ya, rubik penilaiannya. Nah, harus sama dengan tujuan pembelajaran yang dicerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Kemudian yang kelima,
integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Nah, di sini juga kakak-kakak bisa menggabungkan antara mengkombinasi antara si keterampilannya plus pengetahuannya juga. Kalau ini nanti diisi rubiknya, diisinya teh misalkan anak bisa menendang dengan kaki bagian dalam misalkan rubiknya ya, anak mampu menendang dengan kaki bagian dalam. Nah, di situ ketika anak posisi melakukan tendangan, di situ pun kakak-kakak memberikan suatu apa ya disebutnya, pertanyaan. Pertanyaan yang menggali pengetahuannya pada saat anak itu menendang. Bisa kegambar nggak? Misalkan anaknya Iya, mau nendang dar ke sebuah target misalkan ya, menendang ke sebuah target aja. Misal ini gambarannya ya, kalau realitinya kan permainan bolanya nanti. Misalkan nendang ke sebuah target, di situ ditanya, "Nak, kira-kira kamu menggunakan kaki bagian apa?" Nanti kan anaknya jawab, "Kaki bagian dalam, Kak." Misalnya, "Pak, kenapa kamu pakai kaki bagian dalam?" "Oh, supaya lurus atau supaya apa?" Itu kan menggali pengetahuan. Jadi ketika anak itu melakukan suatu tes, kakak juga bisa menyelipkan untuk si pengetahuannya. Lalu memberikan kesempatan kreativitas dan keberagaman. Kalau di sini kakak-kakak bisa memberikan dulu. Kalau misalkan contoh di luar konteks dari sepak bola, kayak kemarin gerak lokomotor, itu kakak-kakak memberikan dulu coach atau sebuah kode ke anak, kira-kira kamu mau melakukan apa sih gerakan non lokomotornya? Berputar, duduk jongkok, atau apa. Nah, jadi nanti si tesnya tuh jadi lebih beragam lagi dari ide si anak. Di sini dia disebut nanti dari variasi dalam pendekatan peserta didik. Nah, di sini maksudnya. Jadi tes itu tidak seutuhnya dari guru, bisa dari peserta didik. Kemudian lakukan diuji coba dulu sebelum terlaksana. Kemudian dapat umpan balik, ini udah mulai ke akhir-akhir revisi peningkatan untuk proses lebih baiknya. Nah, posisi di sini kalau misalkan penentuan asesmen ini secara rinci dari 1 sampai 10 Kakak lakukan, insya Allah asesmennya perfect. Insya Allah asesmennya sempurna, ya, tidak akan lagi ada miss. Dan ini sulit jika kakak-kakak tidak dicoba secara terus-menerus, tidak mau mencoba untuk membuat seperti ini. Tapi kalau misalkan Kakak mencoba memang pertama sulit, tapi lama-lamaan sudah terbiasa, nanti akan sempurna pembuatan asesmennya. Nah, di sini jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat tadi ya disebutkan heterogen. Seperti apa asesmen otentik dan rubik yang akan dibuat? Ini ada pertanyaan nih, ini untuk menggali pemahaman atau pengalaman kakak-kakak. Kira-kira selama ini ketika kakak-kakak mengadakan di suatu kelas yang anaknya bersifat heterogen atau campuran, berbagai macam keadaan, berbagai macam karakter anak, apa yang kakak-kakak lakukan? 4 orang, silakan. Nggak, jangan takut salah, jangan takut apa, ini mah kita diskusi, berbagi sharing, nanti supaya ada, oh ternyata gitu, oh ternyata. Pasti Kakak mengalami siswa yang heterogen, karena di sekolah kita pasti banyak banyak kriteria, banyak macam-macam. Mangga Kak Indra. Anjir, kepencet asli. Aduh, pencet. Ya, biarin Kak. Iya mah Ya, apa? Ya, menurut saya pribadi gitu ya Kak. Saya mencoba nih. Dan kalau dengan kejadian permasalahannya seperti ini, mungkin dilihat dulu apa namanya, bukan bakat minat. Jadi dilihat dulu kemampuannya, mungkin masing-masing kemampuannya Kak. Eh, kan ini ada tungkai yang tidak sama panjang gitu. Jadi kita juga mungkin harus memilih dulu apa yang cocok buat pembelajarannya gitu. Mungkin gitu Kak. oke, terima kasih Kak Indra. Ada lagi yang lain? Kangkus.
Ada Kang Kus, Kak Herdiana, Kak Kos, Kak Diki, ada yang lain? Baru satu. Boleh berdasarkan pengalaman, boleh berdasarkan analisa. Oke, Kak Hasbi, mangga. Dicoba Kak ya. Siap. Mungkin sebelum eh, dalam asesmen otentik, berarti kita kejadiannya permainan sepak bola secara utuh. Mungkin nanti kita bikin rubriknya itu mungkin klaster, Kak. Jadi ada yang baru bisa baru mulai, jadi mungkin baru mulai, berkembang, lancar, bahkan nanti ke depannya itu yang sudah mahir. Jadi itu ada klasemen, ada klasemennya karena peserta didiknya heterogen. Jadi dari data awal seperti itu nanti kita tahu kan dalam PJOK itu sebenarnya yang dilihatnya itu bukan nilai akhir tapi perkembangannya gitu kan. Jadi mulai dari data awal gitu mungkin dari tadi saya bikin dulu bukan klaster apanya sebutnya teh kategori apa tuh mulai berkembang terus lancar sampai ke mahir gitu baru yang mahir. Nah dari situ nanti kita dapat nilainya kan. Dalam kurikulum Merdeka Mas sekarang mah tidak ada nilai ya kak ya, lebih ke deskripsi. Jadi mungkin itu yang akan saya lakukan kak. Terima kasih. Oke. Itu berdasarkan pengalaman atau analisa, Kak Hasbi? eh Pengalaman sih rata-rata seperti itu kak. Jadi kan karena anak itu punya bawaannya tersendiri, punya minat bakatnya tersendiri. Ada yang aktif di sepak bola, ada yang tidak. Masa penilaiannya disamakan gitu kan Kak? Ya, emang saya mah suka bikin kategori seperti itu minimal itu ada 3 kategori, ada yang benar-benar mulai dari nol gitu gak bisa banget, ada yang sudah mulai bisa, ada yang emang benar-benar mahir dia bahkan yang mahir itu mungkin sudah masuk ke SSB gitu Kak. Ya. Siap. Terima kasih, Kak Hasbi. Mulai dari nol mau pom bensin. Kaang, ada Kaang. Saya dengar suara Kaang nih. Kaang hadir. Hadir Kak, hadir, siap. Mudah-mudahan boleh nih Kaang menganalisa atau berdasarkan pengalaman Kaang terkait pertanyaan yang ada di layar. Seperti apa asesmen autentik dan rubrik yang dibuat? Kalau menurut saya fleksibel ya Kak ya. Fleksibel itu artinya apa ya? Menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Artinya ketika kita memberikan penilaian terhadap anak yang disabilitas ya kita sesuaikan dengan itu. Mungkin kalau ini secara ini ya apa ya? Lebih ke inklusif gitu, Kak. Lebih ke inklusif. Ya, mungkin Inklusif begitu, apa Kak. inklusif? Inklusi, Siap, mungkin begitu, Kak ya. siap, siap. Terima kasih. Terakhir nih, 4 orang. Satu lagi Kak Deni. Pengen dengar dari Kak Deni. Siap, Kak. Kalau dari saya sama Kak Hasbi ya, yang lebih jadi untuk rubriknya itu dibuat sesuai level kemampuan peserta didiknya. Dari yang biasa, berkembang, dan menuju tingkat mahir mungkin gitu, Kak. Jadi disesuaikan dengan peserta didiknya itu sendiri gitu. Sehati Oke, Kaswi, sehati. Mending ulah diturutan Kak Bima. oke siap. Terima kasih kakak-kakak semua.
Nah, di sini salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut dapat pada LMS 2.6b, elaborasi isi. Di situ ada bentuknya PDF, ya, bentuknya PDF, rubrik asesmen diri dengan portofolio PJOK. Kakak udah buka belum? Udah buka belum? Di modul 2.6b elaborasi isi, coba dibuka dulu untuk modulnya. 2.6B. Ya, elaborasi isi nanti Dibuka ada. ya? Anu di HP mah mungkin ya Kak. Ya, siap. Yang di ini di PC atau komputer atau laptop boleh. Bentar. Malu memang laptopnya swasta saya negara. Anjir galak gitu, Iya nabi ya benar. Aya ke pas sekolah mana teh aya Menuju rapat ke 3S saurna. Oh, palingan. Kumaha? Ada nggak yang di page 4? Ada. Ada. Halaman 33 ya, Kak? Ya. Halaman 33, di situ ada contohnya rubrik asesmen PJOK yang dicontohkan itu kelas 10, semesternya ganjil. Ada nggak? Iya. Ada. Kalau misalkan ada biar enak kakak-kakak juga sampai buka. Ada ya? Semua ada ya? Ada. Nah, di situ ada TP-nya, peserta didik menghaluskan keterampilan gerakan spesifik bermain bola basket dalam berbagai situasi gerak yang menantang dan menyempurnakan strategi. Pengambilan keputusan dalam kerja tim yang menunjukkan keterampilan kepemimpinan dan kolaborasi. Ya, tujuan asesmennya, buatlah satu tim dengan anggota masing-masing 5 orang, berarti main kelompok. Demonstrasikan bermain bola basket selama 5 lawan 5. Jadi 5 on 5. Ada 3 on 3. Ada 5 on 5. Jadi 5 lawan 5 dengan durasi permainan selama 2 kali 10 menit. Berarti satu babaknya 10 menit. Kelompok yang tidak bermain bertugas untuk melakukan penilaian antar teman dengan kriteria asesmen di bawah ini. Nah, jadi ini menggunakan posisi asesmennya yang nilai itu bukan seutuhnya guru, tapi mengandalkan teman-temannya juga yang menilai. Hanya diberi keyword atau kriteria asesmennya. Nanti di situ ada misalkan bentuknya kolomnya kotak-kotak, nanti tinggal checklist aja. Misalkan si nama, si A, si B, si C. Nah, di situnya ada awal berkembang, layak, cakap, mahir. Di situ ada levelnya juga, level 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sebelum kakak-kakak melakukan asesmen ini, harus memberikan penjelasan dulu bahwa awal berkembang tuh anaknya sampai mana posisinya. Di situ ada bawahnya keterangannya, keterampilan gerak dribbling. Di situ ada kesulitan menjalankan teknik dribbling secara terus-menerus dan sering kehilangan kendali bola. Lalu misalkan kelima ini sedang bermain 5 lawan 5, ya 5 lawan 5, kemudian A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, berarti sampai J, ya kan? A, B, C, D, E itu satu tim, F, G, H, I, J satu tim. Nah, penilaiannya pun sama. Nanti teman-temannya yang lagi posisi duduk, posisi santai yang diberikan kriteria asesmen ini, nanti formatnya yang ada checklist, itu hanya menilai satu anak, satu penilai. Ada gambaran nggak? Ada. Nah, Yang di mana situ, sih? yang mana apanya? Itu modulnya yang mana sih? Ada di Lagi modul Kasbi, coba liatin Kasbi, 2.6. 2.6 ada, tapi yang mana? Ada yang page 4. Oh, siap. Ada page 4 Ada. terus kebawahin di halaman 4. Iya. Udah ada. Ada. Nah, di situ sebelum penilaian, kakak-kakak dijelaskan dulu. Nanti kamu sebagai tim penilai temannya, nih ada kriterianya untuk level 1. Level 1 itu
jika kamu melihat teman kamu ketika saat 5 lawan 5, dia bawa dribbling bola, kemudian bolanya suka disebutnya ya, maclang lah, ngawur kemana aja gitu, nggak bagus dribblingnya. Nah, berarti kamu harus memberikan checklist di level 1 atau awal berkembang. Kemudian nanti ada level 2, menunjukkan peningkatan dalam menjalankan teknik dribbling, namun masih terjadi kesalahan kendali sesekali. Contoh, misalkan sedang dribbling nih, kemudian ngaco, ngopernya kemana aja, nggak bisa ngepasin. Nah, berarti dia di level 2. Silahkan kamu checklist di level 2. Itu jadi dari level 1 sampai level ke-5 itu diberikan dulu penjelasan kepada si anaknya dulu sebagai si tim penilai. Begitupun nanti sebaliknya terbalik, ketika sudah 2 kali 10 menit sudah habis, baru gantian tim yang tadi main menjadi tim penilai. Yang sekarang menjadi tim penilai jadi tim pemain. Sama dijelasin dulu. Kalau misalkan lebih bagusnya nanti posisinya dijelasin di saat awal pembelajaran, saat ini akan dilakukan asesmen penilaian ini karena bola basket, materi bola basket. Dijelasin dulu di awalnya. Level 1 apa, 2 apa, 3, 4 apa, 5. Nah, setelah itu waktu pas pelaksanaannya diingatkan kembali bahwa level 1 itu untuk kriteria yang anaknya masih kesulitan dalam melakukan dribbling. Yang kedua, sudah mulai bisa melakukan dribbling tapi masih bad controlling atau kontrolnya jelek. Kan sampai ke level 5 dia mampu menjalankan teknik dribbling dengan sempurna dan konsisten bahkan di bawah tekanan. Jadi sampai di body, sampai ditekan di mana, sampai mau direbut sama temannya dia jago mengalihkan bermain dribblingnya. Itu level 5. Nah, itu udah ketika dijelasin itu guru hanya menjadi fasilitator melihat, meninjau kembali, oh anaknya udah mau fokus nih ke satu-satu. Ada gambaran nggak kakak-kakak? Kalau kurang jelas langsung aja ya, angkat tangan. Karena asesmen penting. Ini suatu yang apa namanya inti dari proses pembelajaran ya asesmen. Kalau misalkan kakak nggak punya asesmen, mau gimana tahu proses pembelajarannya? Kalau ada yang kecepatan, terlalu cepat menjelaskannya, nanti kasih aja kak terlalu cepat gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi udah formatnya itu udah dibuat. Adapun nanti butuh format-formatnya, saya punya filenya, nanti bisa dikirim. Nah, begitupun sama nih. Kalau misalkan kakak masih buka di modulnya, di modul 2.6, itu di bagian Rubik Assessment-nya, ada di halaman 4, kemudian halaman 5. Nah, di situ ada berbagai macam kriteria atau keterampilan gerak. Dan kriteria ini tergantung kakak-kakak, nggak harus utuh seperti yang ada di sini. Kalau di sini contohnya banyak, ada keterampilan gerak dribbling, keterampilan gerak passing, ada akurasi shooting waktu saat menembak ke target bola basket, kemudian pengetahuan tentang posisi dan peran, ini masuknya nanti ke strategi, kemampuan berkolaborasi, main tim, komunikasinya jalan apa tidak, ini contoh. Dan kata-katanya pun ini contoh, kakak-kakak bisa jeplak dengan ganti poin-poinnya, misalkan bola, ganti poinnya ke bola. Basket atau kasti, permainan tim kasti, sama, ganti poinnya. Nah, ini gambarannya seperti ini. Jadi nanti kakak-kakak udah bisa membuat kriteria asesmen sendiri. Kalau kakak-kakak udah pernah buat sekali, itu bisa berlaku seumur hidup. Ketika kakak-kakak membuat proses pembelajaran. Ya tinggal print lagi, sesuai dengan materi yang diajarkannya. Jadi sebenarnya kalau guru gitu, kalau jadi guru kita itu capeknya memang ada capek satu kali di mana kita harus melengkapi administrasi sendiri yang dibaca dan dipahami oleh sendiri. Kalau udah lengkap, jongjon selama bertahun-tahun bahkan udah jongjon. Tinggal udah print karena kakak-kakak mengajarkan itu ya pasti ke situ lagi, gak mungkin keluar dari relnya.
Tapi capek memang iya, tapi sekali. Gitu. Dan berharap ketika sudah lulus dari PKG ini, kakak-kakak bisa membuat modul sendiri. Pertama, udah nggak ada nanya lagi, minta modul tuh. Kakak udah bisa modul sendiri. Jabarkan dari CP, TP-nya udah buat. Kira-kira disesuaikan dengan lingkungannya mau ngambilnya apa. Itu udah buat selama 1 semester minimalnya. Kemudian asesmennya, ini udah diajarkan juga dari rubik penilaiannya, kriteria asesmennya seperti apa, silahkan dibuat. Misalkan ada kesulitan dalam membuat asesmen, nanti kita bisa berdiskusi lagi di luar. Gitu, ada pertanyaan nggak? Gimana Kak Hasbi? Jelas nggak Kak Hasbi? Jelas Kak, jelas banget bukan. Saya mengerti maksudnya. Jadi Jadi nggak kalau mudah-mudahan kalau sekarang kalau ditanya tentang asesmen, jadi kakak udah kegambar, udah kairong, oh asesmennya kayak gini gini gini, gitu kan. Dan insya cara Allah ayeuna mah insya sip, Allah bisa nggak jawab lah mun ditanya asesmen teh, insya Allah bisa nggak jawab lah. gitu. Dan asesmen ini unik ya, unik. Kenapa disebut unik? Karena ketika kakak-kakak misalkan copy paste dari berbagai lingkungan yang berbeda, contoh Kak Hasbi di gunung, posisi sekolahnya di gunung dan juga Kak Guru yang di kota, itu asesmen bisa berbeda. Ingat loh, jangan asal kopas langsung ganti aja, karena nggak bisa, harus disesuaikan dulu dengan lingkungan sekolahnya. Siap, Ya. siap. Makanya dianjurkan ketika beres PKG Siap, ini, siap. pendidikan keprofesian ini, kakak-kakak bisa membuat asesmen modul ajar sendiri. Biar contohnya ya, Kak. Siap. Ini juga udah ada contohnya Kak Iyang di Udah pengen yang modul 2 Word aja, Kak. Hah? Pengen yang aja, pengen yang Word. Oh, yang Word. Siap. Hai. Maksudnya contoh siap pakai Kak. Nah, itu Oke. ganti nama doang. Nah, nanti dikasih contoh formatnya berupa Word kosong tapi ya. Tapi kata-katanya kakak-kakak bisa disesuaikan. Boleh, Jadi, boleh. Nah, gitu. Enggak kan Kosong. kita mah satu ini gitu, Kak. Jadi masih aman lah, Kak. Siap. Satu rumpun, satu rumpun. Kan udah dicontohkan di modul 2.6 elaborasi di halaman 4. Ya. Halaman 4 nih. Di sini kan ada ya nih contoh-contoh kata-katanya. Itu udah bisa sedikit-sedikit diambil kata-katanya, diganti aja dengan materi yang akan diajarkan. Diskusi kelompok, bagaimana pendapat Bapak Ibu setelah membaca contoh rubik asesmen diri dalam portofolio? Oke, diskusi kelompok di sini, bentar dulu, durasi waktunya berapa ya? Oke. Nanti ada di break room, kakak-kakak dipecah menjadi 3 kelompok break room. Nanti waktunya 15 menit, silakan membuat asesmen dengan portofolio. Nah ini ya. Sini tugas membuat form rubik berdasarkan materi sepak bola. Materinya sepak bola, tujuan pembelajarannya dan kriteria capaian tujuan pembelajarannya terlebih dahulu silahkan buat di rubik. Kemudian jenjang pendidikannya bebas, ya bisa SD, bisa SMP, bisa SMA. Kelompok A, di sini ada 3 kelompok ya. Kelompok A membuat rubik penilaian diri siswa, kelompok B membuat rubik penilaian oleh teman, kelompok C membuat rubik observasi guru. Pengerjaannya 30 menit, lumayan lama nih, 30 menit. Media
pengerjaannya bebas, bisa di Word, PPT, atau lainnya selama nanti bisa dipresentasikan. Nanti setelah ini kakak-kakak membuat rubik berdasarkan materi sepak bola, nanti dipresentasikan pas waktu break room-nya sudah habis. Ada pertanyaan? Tidak. Siap. Untuk lebih mudah ya, lebih mudah, fokusnya lihat di modul 2.6 elaborasi yang tadi. Nah, kira-kira hampir sama persis seperti itu, kolom-kolom ada kriteria gerakannya, gerak apa aja yang akan dinilai dan diasesmenkan. Kemudian ada level 1 sampai 5 dibuat dalam waktu 30 menit pengerjaannya. Terus dibuat dulu break room-nya. Kurang dewa. Izin kakak-kakak waktunya 20 menit ya, karena di sini sudah menunjukkan 58 menit, kita untuk Zoom-nya 90 menit waktunya. Silakan diklik untuk accept to break room. Belum ada kak, mana kak? Ada. Sok, selesai. Silakan Oke. buatnya bebas, boleh di Word, PPT, atau lainnya, sisanya di main room. Kak Ang, Kak Hasbi, dan Kak Muhammad Indra, itu di main room. Waktunya 20 menit dari sekarang, nanti presentasikan hasil dari tugasnya kakak-kakak. Mangga. Saya izin off cam. Ayo jangan kan. Buat lah ngara gancang.
Nuju didamelkeun teu? Oke, mana can dikeluarkeun euy. Share screen-na dismiss. Tah kieu paling gitu ah. Halo? Ah, Ya, kieu kumaha kieu? nyentos. Hmm? Tinggal sepak bola mah berarti keterampilan gerakna di dia passing, terus shooting, shoot, shoot, shooting, dribbling banyak. Bener. Salah. Salah, maksudnya di dia. Nah, tinggal ada mau kategori nak, kategori awal berkembang, bukan itu nak. Tujuan pembelajarannya mana? Acan kok. Kayak kan nama rubriknya nama teh. Oke, heula di word. Sudah apa nggak ada rubriknya heula. Naon eta? Passing. Rubrik mohon. Abi ada malah rubrikna kayak tanah milarian tujuan Siap. Sok tujuannya. Tok. Tujuannya berarti kudu di luhur. Kalabi alihkeun heula kana word. Urang alihkeun kana word. Kulan. Kumaha tadi teh?
Hujan teh kadinya. Hujan, alhamdulillah, redang. Jajam, jagayam. Kala gentos laser screen. Orang ada mal dina weudeun. Kak Indra mana Kak Indra? Kak Indra hadir Kak Indra. Berarti Tujuan pembelajaranna siap. tadi kan aya dribbling, passing, shootingnya. Nuhun. Peserta didik Kenapa? 7. So, Kak, peserta didik. leuwih ti hiji ge bae meureun. Hah? Kumaha? Leuwih ti hiji ge bae meureun tujuan. Kios. Nya hayang gampang hiji. Pan supaya nyangkut kana eta anu tadi nu 3 teh ya. Siap. Sok we hiji. Peserta didik. Peserta didik mampu menggiring bola dengan kedua kaki secara efektif, bukan gitu. Menggiring bola Menggiring bola Bola dengan kaki bagian dengan kedua kaki. Menggiring kedua kakinya. dengan kaki Menggiring bagian bola dalam dengan- bagian luar, Bang. Hah? Lamun kedua kaki mah tuh ancul-ancul kan meureunan. Ancul-anculan. Kumaha, Menggiring ayo. bola secara efektif begitulah. Menggiring bola secara efektif. Menggiring bola Punten. secara efektif. Efektif. Terus peserta didik bae leuwih ti hiji. Kaduana. Nu kadua. Kedua, Bebas. peserta didik mampu menendang. Tadi kan aya passingnya. Iya. Menendang Peserta bola dengan mampu menendang bola bola dengan akurat tos saya 2 we. berbagai arah. 2 we. Berbagai Oke arah. lah. Wah, berbagai arah. Heeh. Siap. Gitu, cekap. Hiji deui apaan passing nancep. Tadi kan naon ieu teh? Menggiring, Passing. dribbling, passing. Hiji teh naon? Shooting. Passing nancan. Berarti nancana passingnya. Passing. Peserta didik mampu melakukan passing. Passing pendek dan passing panjang. Kumanya passing pendek meureun anu secara Berarti akurat. Pak Asbi anu satu peserta didik mampu menggiring bola, ganti Pak Asbi supaya lebih keren ku dribbling. Menggiring. Mampu menggiring teh dribblingnya. Bakal rada keren, Bang. Siap. Sok sedih lain. Sok sedih lain. Sedih Kalau nganggo dengan kaki atuh pasti dia dribbling mah dengan kaki.
Peserta didik mampu mendribling bola dengan kaki bagian dalam atau bagian luar menarik pakai kaki, Bi. Oke. Sok, Mak. Peserta Peserta didik mampu mendribling mendribling bola dengan kaki bagian luar secara efektif. Udah bagian dalam Bi atau punggung kaki bisa. Kalau hiji atuh rek mana itu rek dalam rek eta. mendribling bola dengan kaki bagian dalam Nah ya. gitu, kumaha kitu. Siap. Aman. Oke. Nuju di campingan Kaang gitu. Aduh. Di mana? Nuju di campingan iya MI Hungkul di Cibatu. Oh. Untung Kak Hasbi nelpon mun teu mah bakal labas Pak Hasbi. Nuhun atuh nuhun. Dua, urang geus sare. I love you Pak Hasbi. Love you too. Naon deui eta? Kieu rubrikna kieu. Gedean tuh katempo. Ah, nya gitulah. Berarti iya ka dia masukna kitu tah. Aya dikoreksi moal. Indra, Kumaha Kak Indra, Hasbi? tah eta ada dikoreksi moal. Iya Nu karena mana? ieu mah dribbling, ieu mah passing yo. Oh salah dina eta nah siap. Betul. Karena dribbling. Ganti ieu na. Dribbling. Gitu. Aman. Gitu. Hmm. Mohon perhatiannya untuk air agak dinyalakan. Sabaraha menit deui? Di mana waktu itu Bi? Di luhur. Wah, di HP mah teu tempo euy. Hai. Wah, atau aya koreksi teh. Menit deui. Hah? Iya gitu. Tos Aya koreksi saya. teh. Aya kata-kata nakala dirubah teh. Tekedah. Terus syuting. Ieu keywordna shooting, dribbling, ieu passing. Aya di break room, aya break room. Aya break room. Ayo 5 menit deui. Sok bisa. Tah eta masuk. Markla. Eta masuk teh. Sambil dikoreksinya bisi ngalebatkeun dikoreksi. Ya. Terus bisa. Aman? Masih aman? Ya, tos. Bisa Ayeuna teh naonan? Passingan ya? Passing. Hmm. Passing. Kalah.
Nah, jadi geumpeur ki. Eta masuk tak? Wah, mau bating nih, boy. Ini mau bating euy. Masuk tak eta? Ya, bisa. Bade sararua euy. Kumaha kitu? Terus lah. Hah? Saya waktu nage. Lembar portofoliona, Kumaha? lembar portofoliona ngadamel mah. Nu mana sih nomor foto teh? Anu eta anu dina ieu eh PJOK rubrik asesmen diri dengan portofolio tadi dinya. Oh, di grup. Nya eta ieu entos kita entos. Entos ieu. Entos ieu we. Nya entos we. Cekap. Kap lah. Assalamualaikum. Salam. Terus keluarkan etana. Siap. Kos kumaha kos. Hareudang euy. Kos ieu ngerjakeun dina HP hungkul ieu. Kawan euy dibuka kitu euy. Ditulis Eko Iwan teh ditulis. Gusti. Bugilang, aya Pak Aris ya Bugilang. Tekenging kitu kan dulu kamari, tekenging kitu. Hey, Pak Riki dengan tim yang pas. PKB. satim teh jeung Pak Engkos. Jeung Pak Iwan, Ayo saus. Pak Engkus. Ngejehna. Tadi bunga kitu euy. Tulis. Nah, ini bahagia kitu euy ka guru euy. Ka guru Lain bahagia eta, Kak. kitu. Bi, kabayang teu obat adana make HP KB Bi.
Awan teh kenging gitu awan eta teh. Kaiwan open cam dong, Kaiwan open cam dong. Ya, Kak iya, Guru ke iya, lamun iya masih direkod tadi. anjir. Tingali. Teu aya ieuna teu aya. Ke lamun presentasi eta kertas salemar eta asupkeun. Kaiwan kumaha carana? Bingung lieur ku. Teu apa ya aduh. Iya siap. Kaiwan. Kak Guru buat kasenang gitu Teu kenging gitu Eta awan teh kenging. tulisan deket etakeun adakeun kana kamerana. Iki pameran Nah, nek situ dibaca. share screen eta teh Kadiki. Heeh. Share screen manual. Kayak screenshot kumaha Ye cicing bega. Radem ieu mah. Coba Kaiwan tutorial heula share screen-na. Jadi nu bingung nama upami dikiekeun abdi mah cana rada Mantap asli mantap. Aduh, ampun ya. Kena badannya nak leca ieu sakedap. Mangga. Capek geus nulis ningali loba. Pasil mana pasil aduh. Ngerjakeun nama 5 menit bieu teh ngan hoghag heula da PKB mah kayana. Aduh, baterai lobet euy. Cas atuh. Teu aya cas, Pak, di leuweung mah. Lah Kak Irung colokeun. Ah eta. Mana tetep darama ngai kesuluring mah. Kaiwan mah kursi gaming tuh halus warna pink nih. Nu pun rai, Pak. Rai gaduh, rai kan istri. Da Kak Guru mah ngage jodog di bumi nage. Kadang sih ya kaya. Kemana pasil ya? Jumetik kor mah. Apa sih? Jung. Halo, Kaang sakelompok sareng Kaang. Kak Indra. Oh sareng Kak Indra. Ya, Gilang mah sok sorangan gitu kali itu. ora. Kayak tolong nanti pas ketika share screen, Kak Iwan itu tolong yang jelas ya. Kayak gitu. Kenging gitu cenah bili di maotan. Kak Iwan fotokeun ka urang kayak urang di pas screen eta di share non? Fotokeun ka WA urang di sharekeun. Mangga. Pas HP nage dianggo ieu teh. Ya tulisan dokter ieu mah di. Gara biar jelas ke gara puguh. Kayak saya dipangetakeun pang sharekeun. Mending diketik heula kita ngantesan laptop di kagrupkeun nya kumaha? Mak jang ayeuna presentasi lagi ayeuna Kakak sanes enjing sanes tahun hareup. Foto eta kudu di-sharekeun kena. Iwan nyieun mind map Iwan. Halo kakak udah selesai? Udah. Selesai Kak. Iwan arek moal. Punten ya. Iwan arek moal. Siap.
Keluar mah dia ngaju mah. Keluar atau Ya, Kak iya, Iwan? KWC lah. Moal. Ya, ke bisa keluar. Oke, kakak-kakak silakan presentasi kelompok 1 5 menit, kelompok 2 5 menit, kelompok 3 5 menit, mangga. Nah, kelompok hiji teh. Sah. Abdi masa kelompok terakhir kan. Ayo Kak Oke, Deni. siap. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Tolong disimak kakak-kakak. Izin share. Akan badesaan nu eta na? Mangga ku kasih mangga. Kang. Aku Kaang boleh. Kang. Langsung saja kayak izin presentasi. Kami akan mempresentasikan rubrik penilaian tadi teh kami teh antar temannya. Ini hasilnya kami mengambil kelas 5 sebagai sampelnya. Semesternya ganjil, tujuan pembelajarannya ada 3. Peserta didik mampu mendribling bola dengan kaki bagian dalam secara efektif. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua, peserta didik mampu menendang bola dengan akurat ke berbagai arah. Itu yang kedua. Yang ketiga, peserta didik mampu melakukan passing pendek dan passing panjang. Jadi kami ada 3 gerakan yang akan di assessment pada pertemuan ini. Ada kriterianya ada awal berkembang, layak, cakap, dan mahir. Di sini keterangannya yang berkembang itu adalah peserta didik berada di level 1 dan proses belajar ke level 2. Yang berkembang, peserta didik menguasai level 1 dan 2 dan proses belajar ke level 3. Layak, peserta didik mengevaluasi level 1-3 dan proses belajar ke level 4 dan selanjutnya. Rubriknya seperti ini, rekan-rekan sekalian. Dibacakan atau mau dibaca sendiri? Dibacakan Kak Asbi biar jelas. Oke, dibacakan. Satu, di sini ada nama jelas ya, nama peserta didik yang akan kita nilai. Terus ada keterampilan gerak. Satu, keterampilan geraknya dribbling. Untuk berada di level awal berkembang, kategorinya seperti ini. Kesulitan menjalankan teknik dribbling secara terus-menerus. Tadi sama seperti tadi. Jadi kalau peserta didiknya susah untuk mendribbling secara terus-menerus berarti masuk di level B1. Dan maju langsung ke level 2, menunjukkan peningkatan dalam menjalankan teknik dribbling namun masih terjadi kehilangan kendali, itu masuk ke level 2. Di level 3-nya dapat menjalankan teknik dribbling dengan baik dan konsisten dengan sedikit kehilangan kendali, itu masuk di level 3. Level 4-nya menunjukkan keterampilan yang baik dan konsisten dalam menjalankan teknik dribbling, itu level 4. Dan level 5, level yang paling tinggi, mampu menjalankan teknik dribbling dengan sempurna dan konsisten bahkan di bawah tekanan, itu untuk kegiatan dribbling. Dan kegiatan shooting, untuk kegiatan shootingnya lanjut ya Kak, karena waktunya 5 menit jadi saya percepat. Untuk ke kategori gerak shooting, di sini untuk level 1, kesulitan mengarahkan bola ke arah gawang dan sering meleset. Oke, yang ada level 2, mampu mengarahkan bola dengan benar tetapi masih kurang konsisten dalam akurasi. Di level 3-nya dapat mengarahkan bola dengan baik dan konsisten dengan sedikit kesalahan akurasi. Level 4-nya akurat dan konsisten dalam menembak dengan berbagai teknik. Teknik di sini adalah menggunakan kaki bagian dalam, bagian luar, dan bagian punggung kaki. Dan yang kelima, level 5, menembak dengan presisi tinggi dan konsisten di luar biasa di bawah tekanan, itu untuk kegiatan gerakan shooting. Dan gerakan passing selanjutnya, maaf ya kakak, saya bacanya dipercepat.
karena waktunya 5 menit. Oke, bagus Kak Hasbi, lebih cepat lebih baik. Sulit memberikan bola kepada rekan tim, sering mengarahkan ke arah yang salah. Itu di level 1. Level 2-nya menunjukkan kemajuan dalam memberikan bola kepada rekan tim, tetapi masih tetap terjadi kesalahan dalam arah dan kecepatan. Di level 3-nya mampu memberikan bola secara akurat dan tepat kepada rekan tim dengan sedikit kesalahan dalam kecepatan atau arah. Level 4-nya memberikan bola dengan akurat, cepat, dan tepat sasaran kepada rekan tim. Itu level 4. Dan di level 5, level terakhir, memberikan bola dengan presisi tinggi dan konsisten di luar biasa kepada rekan tim. Itu di level 5. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tanggapan atau pertanyaan boleh. Oke, terima kasih Kak Hasbi. Sepertinya kita cukup, tidak perlu ada pertanyaan. Lanjut kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Siapa Kak kelompok 2 teh? Mangga, Kak Deni. Di share screen, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share screen hasil dari kelompok 2. Ya kakak-kakak udah ada? Ada Kak. Rubrik permainan sepak bola yang dimodifikasi untuk kelas 5. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mendemonstrasikan dan memahami gerak dasar permainan sepak bola, menendang, menggiring, dan passing. Kriterianya di sini ada gerak shooting. Saya akan membacakan salah satu saja, misalkan dalam level 3, shooting menendang bola dengan kontrol yang cukup, akurasi sedang, dan menggunakan teknik yang cukup benar. Kemudian menggerak menggiring bola. Sama akan membacakan salah satu, misalkan di level 2, menggiring bola dengan kontrol yang kurang, kecepatan rendah, dan arah yang kurang tepat. Kemudian ada gerak passing. Dalam level 5 atau mahir, melakukan passing dengan akurasi dan kecepatan yang sangat baik, serta mampu menempatkan bola dengan tepat. Dalam segi pengetahuannya, misalkan di level 5, memiliki pemahaman yang sangat baik tentang posisi dan peran dalam permainan sepak bola. Kemudian kriteria kemampuan berkolaborasinya, misalkan dalam awal berkembang, bekerjasama dengan tim dengan sangat kurang baik, berkomunikasi tidak efektif, dan tidak memberikan kontribusi. Mungkin itu aja Kak yang bisa dari kelompok 2 sampaikan. Bila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Deni, terima kasih atas presentasinya. Untuk kelompok 3 masih dicatat ya? Iya Kak, masih dicatat. Untuk kelompok 3 tidak perlu untuk presentasi karena nanti disalin ke Word aja kelompoknya. Setelah itu silakan di hasil itunya di share di grup ya. Iya Kak. Siap. Karena kalau tulisan di share screen juga kayaknya blur gitu, nggak jelas, jadi kurang efektif. Nanti diketik ulang aja. Iya. Siap, diketik ulang. Kita kembali ke ini, ke modul. Jelas nggak kakak? Jelas Kak. Oke, di sini apa hal baru yang Anda dapatkan dari sesi diskusi ini? Jika ada, diminta untuk rubrik kembali proses seperti apa yang akan Anda lakukan. Pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika tidak melakukan asesmen otentik, apa dampak untuk pembelajaran PJOK? Silakan untuk menjawab pertanyaan ini 2 orang aja. Sama Kak Herdi, mangga Kak Herdi. Apa hal baru yang Anda dapatkan dari sesi diskusi ini? Dengan adanya diskusi ini, jadi lebih pribadi saya jadi lebih mengetahui penilaian asesmen untuk contohnya tadi seperti di permainan sepak bola. Jika Anda diminta untuk rubrik kembali, proses seperti apa yang akan Anda lakukan?
Jika saya diminta untuk membuat kembali proses seperti apa yang akan saya lakukan, saya akan membuat asesmen lainnya dengan perincian yang lebih terperinci. Oke. Pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran? Penting, Kak. Kalau tidak melakukan asesmen otentik, kita tidak akan tahu capaian pembelajaran itu seperti apa. Oke, Terima good. kasih. Oke, terima kasih sempurna Kak Herdi. Terima kasih banyak. Lanjut Kak Iwan, mangga Kak Iwan bisa dijawab pertanyaan yang ada di dalam slide. Bentar ya. Izin menjawab Siap, apa izinkan. malam baru yang ada diskusi ini. Mungkin dari pembahasan yang di awal itu Kak, ketika ada pertanyaan bagaimana kita melakukan hasil otentik kalau tidak ada kolam. Ternyata dari semua kita menjawab itu memaksakan harus ada hasil otentik, dan ternyata jawabannya itu tidak bisa dilakukan kalau memang materinya berenang akuatik dan di sekolah tersebut tidak ada. Mungkin itu hal yang ternyata kita gak perlu memaksakan kalau memang di situasi tertentu kita tidak bisa, mungkin seperti itu Kak. Oke, lanjutnya jika diminta untuk membuat Rubik kembali, proses apa yang akan Anda lakukan Kak Iwan? Jika diminta rubrik kembali, mungkin dari dari saya pribadi, untuk rubrik itu saya belum menguasai semuanya ya Kak ya. Mungkin satu juga masih agak kurang. Mungkin saya ingin mempelajari lagi lebih dalam untuk mengenai rubrik. Untuk pentingkah kita melakukan asesmen otentik. Jadi menurut Kakak penting nggak kita melakukan asesmen otentik? Kalau untuk saya pribadi sangat penting, soalnya dari materi yang tadi dipaparkan, jika kita tidak melakukan ini, kita tidak tahu sampai sejauh mana peserta didik kita bisa melakukannya, capaiannya sampai mana, tujuan apa yang sudah dicapai oleh peserta didik. Mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sepertinya kelas 4 ini banyak fans ke Kak Iwan ya, karena banyak sekali respon positif untuk Kak Iwan. Mantap Kak Iwan. Betul. Hidup Kak Iwan. Hidup Kak Iwan, Mangga Kang, mangga Kang. Itu pertanyaan untuk Kak Iwan, Kak. Oh, siap, mangga Kak Iwan. Siapakah nama polisinya, Pak? Aduh, hilap deui Pak, hilap deui. Eta lebih dibawakan ujung polisi. Oke Kak Iwan, karena banyak yang ngefans sama Kak Iwan, sekalian refleksi untuk hari ini. Silakan Kak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin untuk melakukan refleksi untuk hari ini. Di pembelajaran hari ini kita belajar tentang asesmen otentik. Jadi asesmen otentik itu kita melakukan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Jika mungkin di sekolah saya yang bisa dikatakan di desa, belum tentu sama dengan yang ada di kota gitu. Misalnya di lingkungannya sudah pasti jauh berbeda. Dan asesmen otentik itu menunjukkan kriteria. Salah satunya poin utamanya itu kriteria yang kembali lagi disesuaikan dengan lingkungan. Lalu kita belajar tentang peserta didik yang disabilitas. Ya mohon maaf tadi jika kita mengalami atau di peserta didik kita ada yang berbeda atau spesial, kita juga dituntut harus bisa memperlakukannya sebaik mungkin. Mungkin itu saja Kak untuk refleksinya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Tidak kurang lengkap Kak Iwan. Terima kasih banyak. Iya. Aduh, rada tegang gitu. Hidup Kak Iwan. Hidup Kak Iwan itu. Oke, di sini ada pesan Kak Iwan. kuncinya yaitu asesmen membantu pembelajaran anak. Pelibatan murid dalam asesmen tentunya harus diperhatikan juga.
Dan yang terakhir, pada akhir sesi ini peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubiknya yang tadi kakak-kakak praktekkan dalam kelompok. Kemudian peserta dapat menganalisis rubik asesmen yang dibuat oleh rekan-rekan sejawat ya. Mudah-mudahan dari tatap maya pada hari ini modul 2.6 tentang asesmen otentik ya, kakak-kakak sudah bisa membuat asesmen sendiri. Jadi tidak ada lagi dikurangi lah untuk copy paste. Jadi kakak udah bisa buat asesmen sendiri nanti untuk sekolahannya masing-masing. Setelah ini selesai, udah beres kan? Oke, selesai kakak-kakak. Terima kasih banyak untuk waktunya. Aplaus buat kita semua. Oke, di sana udah mau maghrib ya? Udah Ya, maghrib. udah maghrib udah. Aduh, udah lewat. Nah, di sini jam 2 di Arab. Oke, terima kasih Doain, banyak. doain, Saya berhenti dulu record. Izin.